ada orang yang lebih parah, rizkinya dari yang haram dan dipergunakan juga dengan cara yang haram. Ini orang yang paling cilaka di hadapan Allah. Ada orang hasil merampok, mencuri, korupsi dan segala macam untuk pembangunan masjid, untuk wakaf, untuk infak. Ini sumber rezekinya nggak baik, dipergunakan yang baik. Ini juga tidak diridhoi Allah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, untuk hasil yang maksimal dalam menyaksikan video ini dapat menggunakan headset, earphone, atau alat bantu dengar langsung lainnya. Sudah, mari kita saksikan. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an hudan lil mu'minina wa rahmah wa tamma bihi ala ummati Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam afdhala ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Puja puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita persembahkan kehariban alam Nabi besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tema khutbah kali ini berjudul rizki yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan rizki? Kalau kita baca dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nasional, di situ ada dikutip istilah rizki. Rizki adalah sesuatu pemberian Allah demi kelangsungan hidup manusia. Itu adalah rizki. Kalau kita perhatikan pengertian ini, tentunya semua fasilitas hidup di dunia ini untuk kebutuhan dan untuk kelangsungan hidup manusia itu adalah rizki yang ensik adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kita nikmat sehat walafiat. Karena dengan nikmat sehat walafiat ini kita semuanya bisa melakukan aktivitas agenda kehidupan di dunia ini. Itu juga disebut dengan rizki. Diberikan Allah harta benda. Karena dengan harta benda ini semua manusia atau sebagian manusia bisa melakukan agenda demi kelangsungan hidup sebagai manusia. Itu juga disebut dengan rizki. Maka oleh karena itu penggunaan istilah rizki bukan hanya sekedar harta benda yang disebut dengan uang semata, tapi setiap pemberian Allah dalam rangka untuk melangsungkan kehidupan kita sebagai manusia, itulah yang disebut dengan rizki. Secara khusus pada kesempatan khutbah kali ini lebih mengkerucut. Pada kesempatan kali ini kita ingin membahas secara sederhana bagaimana rizki yang lebih kita kenal konkretnya harta benda kita, supaya rizki yang kita miliki itu diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Maka paradok dari tema sentral kali ini, ketika ada rizki yang diridhoi Allah, pasti ada rizki yang tidak diridhoi Allah. Maka oleh karena itu pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan kriteria catatan
supaya rizki itu diridhoi Allah ada dua macam. Karena bagaimanapun ini penting kita ketahui dan penting kita amalkan di dalam hidup, bukan hanya sekedar diketahui. Banyak umat Islam kalau konsep tahu, pemahamannya begitu besar terhadap keislaman, tapi pengamalannya terkadang kita lupa. Maka Islam itu di samping dipahami juga yang lebih penting, di samping dipahami juga diamalkan. Inilah dalam rangka untuk mensuburkan, untuk bagaimana keislaman yang kita miliki bisa bertumbuh subur di dalam kehidupan kita. Maka oleh karena itu, ada satu doa yang sering kita baca ketika sholat duha contohnya. Ada beberapa item doa itu. Satu doa yang kita panjatkan kehadiran Allah, Allahumma inkana haraman fatohirhu. Ya Allah, jika ada rizkiku masih haram, tolong engkau sucikan ya Allah. Maka pada kesempatan kali ini, tips ataupun kriteria supaya rezeki itu diridhai Allah ada dua macam. Pertama, bahwa rizki itu sumbernya dari yang halal. Yang kedua, mentasarrufkan, membelanjakannya, mempergunakannya juga dengan cara yang halal. Inilah rizki yang diridhoi Allah. Ada orang rizkinya dari yang halal, tapi dipergunakan untuk cara yang haram. Itu tidak diridhoi Allah. Ada orang rizkinya dari yang haram, tapi dipergunakan dengan cara yang halal, itu juga tidak diridhoi Allah. Ada orang yang lebih parah, rizkinya dari yang haram dan dipergunakan juga dengan cara yang haram. Ini orang yang paling cilaka di hadapan Allah. Yang paling baik, yang diridhoi Allah, rizki sumbernya dari yang halal, juga dipergunakan dengan cara yang halal. Ini yang manusia yang sangat luar biasa di sisi Allah. Ada hadis, nanti kalau kitab hadis yang cukup sederhana, dalam kitab hadis Al-Arba'in Nawawiyah, Imam Nawawi di situ mengutip satu hadis berkaitan rizki tersebut. Innal halal bayyin wa innal haram bayyin wal umura bainahuma mutasyabihat, kata Nabi. Artinya apa? Sesungguhnya rizki, konkretnya harta benda tadi, yang halal itu sudah jelas, yang haram juga sudah jelas. Di antara keduanya yang tidak jelas, antara yang haram dengan yang halal, itulah yang disebut dengan syubhat. Maka bagaimana menyikapinya umat Islam terhadap sumber rezeki yang tiga ini? Kalau rezekinya yang halal, maka pergunakan dengan sebaik-baiknya. Tapi ketika sumbernya yang haram dan yang dikategorikan syubhat, maka jangan diambil, dipergunakan untuk kehidupan kita manusia. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita ini lupa dan sering lupa. Terkadang kita menganggap masalah pendapatan kita, masalah profesi yang kita lakukan, terkadang berseberangan dengan amal ibadah yang kita lakukan. Sholat rajin, ngaji rajin, puasa sunat rajin, ibadah-ibadah lainnya juga rajin. Tapi terkadang masalah rizki ini halal haram sama saja kita peroleh. Ini cukup bahaya. Karena bagaimanapun ruang lingkup ibadah yang dijelaskan dalam Islam itu bukan hanya sekedar ibadah mahdhah semata, tapi dimulai kita bangun tidur sampai mau tidur kembali itu orientasinya lillah, untuk Allah. Itulah yang disebut dengan ibadah. Maka berkaitan profesi yang kita lakukan, sumber rezeki yang kita lakukan, dan ujungnya bagaimana mempergunakan rezeki tadi, itu juga dalam koridor kita beribadah kepada Allah. Makanya hadirin yang dirahmati Allah, ini menjadi satu catatan penting bagi kita. Karena bagaimanapun yang halal dan yang haram masalah sumber rezeki kita itu kita sendiri yang paham.
Maka ketika sumber rezeki itu yang haram, cobalah jangan kita ambil. Ustadz, ada orang mengatakan begini, Ustadz, di masa Covid seperti ini, yang haram saja sulit, apalagi yang syubhat. Atau kebalikannya, ini adalah pernyataan yang cukup tidak baik. Kenapa? Selama dunia ini masih diciptakan Allah dan kita masih hidup di dunia ini, insya Allah masalah rezeki Allah akan berikan di muka bumi ini. Maka ini menjadi catatan penting hadirin yang dirahmati Allah. Mari kita waspada, mari kita hati-hati terhadap mempergunakan dan terhadap memperoleh sumber rezeki tersebut supaya rezeki kita diridhai Allah. Jadi ada orang kalau sumber rezekinya baik dipergunakan kepada yang tidak baik, contohnya untuk berjudi, maksiat segala macam, itu hukumnya itu juga tidak diridhai Allah. Ada orang hasil merampok, mencuri, korupsi dan segala macam untuk pembangunan masjid, untuk wakaf, untuk infak. Ini sumber rezekinya nggak baik, dipergunakan yang baik. Ini juga tidak diridhai Allah. Yang lebih parah, udah sumber rezekinya dari yang haram, dipergunakan kepada yang haram. Ini manusia yang cilaka di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka melalui khutbah kali ini saya ingin mengajak kepada diri saya pribadi dan juga kita semuanya, mari selektiflah. Kita betul-betul waspadalah dan harus betul-betul kita analisis sumber rezeki itu tadi. Kalau memang yang syubhat apalagi yang haram, mari cobalah kita betul-betul memahami dan mengamalkan sehingga rezeki yang sumbernya haram ataupun syubhat tadi tidak kita peroleh ataupun kita tidak pergunakan. Ya, tentunya mana yang lebih bagus, sumber rezeki yang haram itu banyak, sumber rezeki yang halal itu sedikit. Yang lebih bagus adalah rezeki yang halal, rezeki yang baik itu banyak, itu Masya Allah. Jadi hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kembali kepada tema sentral tadi, supaya rezeki kita diridhai Allah. Apa yang dimaksud ridho? Adalah yang disenangi, yang disukai, yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka catatan khutbah kali ini, supaya rezeki kita itu diridhai Allah, pertama sumbernya dari yang halal, yang kedua mempergunakan, memperbelanjakannya juga, mentasarrufkannya juga dengan cara yang bijak yang dihalalkan Allah. Mempergunakan harta jangan berlebihan, sesuai dengan kebutuhan saja. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak suka, tidak sayang dan tidak cinta kepada orang-orang yang berlebihan dalam segala hal, termasuk berlebihan dalam mempergunakan dan mentasarrufkan harta benda yang kita miliki. Semoga dengan izin Allah kita bisa menjaga harta kita, rizki kita. Yang pertama supaya rizki tadi supaya sumbernya dari yang halal. Yang kedua kita pergunakan juga dengan cara yang halal yang diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini saja yang dapat saya sampaikan dalam menggugah, dalam mensadarkan diri kita yang kemungkinan sampai saat ini halal haram sama aja bagi kita. Semoga melalui khutbah kali ini kita bisa mawas diri. Ternyata apa yang sudah kita peroleh yang haram tinggalin. Kalau yang kita peroleh yang halal tingkatkan. Itu yang penting. Sehingga insya Allah sedikit demi sedikit kita itu menjadi orang yang baik di sisi Allah. Jadi Islam itu menganggap manusia yang paling baik itu adalah progres ke depan. Sedikit demi sedikit ada perubahan dalam segala hal, termasuk dalam masalah rizki kita yang kita konsumsi. Ini saja yang dapat saya sampaikan, semoga bisa memberikan manfaat, wabil khusus bagi saya pribadi dan juga bagi kita semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim walhamdulillahi rabbil alamin.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma fassalli wa sallim ala hadan nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Wa'lamu anna Allah qala fi kitabihil karim, inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa radallahu ala arba'atil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana taqabbal minna salatana wa du'aana wa sa'iru amalina fid dunya wal akhirah. Allahumma khtim ajalana bi husnil khatimah wa la takhtim ajalana bisu'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun was'alu min fadlihi yu'tikum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar.